Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Pada webinar kali ini, saya selaku moderator akan memandu jalannya acara. Sebelum masuk ke materi, saya izin untuk membacakan CV dari pembicara kali ini, yakni ada Fudla Zakia yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret dengan jurusan S1 Akuntansi Transfer, di mana sebelumnya beliau juga pernah menempuh pendidikan di Universitas Airlangga dengan jurusan D3 Akuntansi. Selama menempuh pendidikan di Universitas Airlangga ini, beliau juga pernah menjadi peserta magang pada PT Petrokimia Gresik sebagai finance intern. Dan kemudian pada saat menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret ini, dia juga pernah magang di KAP MNK Surakarta sebagai audit intern. Baik, langsung saja pembacaan materi mengenai digging deeper the digital evidence reveal the fraud. Kepada pembicara, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Finati atas kesempatannya. Saya izin share screen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di webinar kali ini saya akan mencoba memaparkan terkait dengan digging deeper the digital evidence revealing the fraud. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Finati, berikut merupakan personal profile saya, yang mana saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas 11 Maret dengan prodi S1 Akuntansi Transfer, dan sebelumnya saya menempuh pendidikan di Universitas Airlangga dengan prodi D3 Akuntansi. Nah, sebelum masuk ke materi, ini saya ada data yang saya ambil dari beberapa media, yang mana mengungkapkan bahwa saat ini tahun 2019 KPK itu belum menuntaskan 18 kasus besar. Nah, kasus besar ini apa aja sih? Nah, beberapa di antaranya ada kasus Bank Senturi, kemudian ada kasus suap perusahaan Inggris Innospec, kemudian ada kasus korupsi Hambalang. Kemudian saat ini akhir-akhir ini juga terjadi kasus korupsi Perum Perindo yang mana saksinya tersebut meninggal saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan KPK itu belum bisa menuntaskan kasus-kasus korupsi tersebut? Nah, dari Department of Justice di US mengungkapkan bahwa praktik korupsi, suap, dan fraud lainnya itu memang seringkali sulit untuk terdeteksi dan sulit untuk dibuktikan. Pun KPK juga mengakui bahwa proses penanganan kasus tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama karena terdapat faktor kompleksitas dan perolehan bukti. Nah, khususnya kasus korupsi skala besar memang sangat sulit untuk mengumpulkan bukti dan seringkali memerlukan penyelidikan yang panjang. Nah, di sisi lain saat ini itu kan sudah zamannya itu era digital ya, udah berkembang sangat pesat. Dan ini memunculkan peluang yang sangat besar bahwa praktik korupsi dan praktik fraud lainnya itu bisa dilakukan dengan bantuan teknologi digital, yang mana akan menyebabkan semakin sulit untuk mengungkap fraud tersebut. Mengapa? Karena bukti-bukti dari fraud ini tidak hanya berbentuk fisik, seperti misalnya kertas atau misalnya buku tabungan dan lain sebagainya, tetapi juga bukti digital yang mana bukti digital tersebut mudah untuk dimanipulasi, mudah untuk disembunyikan, mudah untuk ditransfer, dan mudah untuk dihapus. Nah, sebagai akibatnya, demi mengungkap fakta terjadinya fraud tersebut, hal yang perlu diubah adalah mengenai bagaimana pengumpulan bukti-bukti fraud tersebut sampai dalam tahap pengumpulan bukti digital, sehingga dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat, sebagaimana tercantum dalam audit standar 1105 mengenai audit evidence, bahwa
dibutuhkan bukti yang cukup dan bukti yang tepat, dan juga pula tercantum di standar audit 500 mengenai bukti audit bahwa memang diperlukan bukti audit yang cukup dan tepat untuk kemudian dapat menarik kesimpulan yang memadai mengenai fraud-fraud yang telah terjadi, seperti itu. Masuk ke materi, sebelum membahas detail mengenai digital evidence itu sendiri, perlu diketahui apa sih yang dimaksud dengan digital forensik. Tidak jauh beda dengan audit forensik pada umumnya. Digital forensik itu sendiri merupakan proses mengidentifikasi, memperoleh, memproses, menganalisis, dan melaporkan data yang disimpan secara digital sebagai bukti di pengadilan. Jadi, definisinya hampir sama dengan audit forensik, yang mana nanti output dari bukti tersebut akan dipergunakan sebagai bukti di pengadilan. Hanya saja bentuk buktinya adalah berupa digital evidence, seperti itu. Lalu apa sih bedanya dengan antara digital dan physical audit forensik itu sendiri? Nah, di sini ada beberapa poin yang membedakan. Yang pertama yaitu mengenai pemeliharaan dari bukti itu sendiri. Nah, kalau dari physical forensik itu, pemeliharaan bukti itu cenderung dilakukan dengan metode fisik juga ya. Jadi dalam artiannya misalnya sebagaimana yang kita tahu, misalnya kalau ada kasus-kasus korupsi atau kasus lain gitu, misalnya polisi itu kan sering memberikan garis kuning itu. Nah, itu salah satu contoh bentuk pemeliharaan bukti. Karena dengan adanya garis kuning itu tadi adalah mencegah adanya perubahan-perubahan bukti yang kemungkinan akan terjadi. Karena misalnya kalau ada pihak selain investigator itu masuk ke TKP tersebut, barangkali nanti kemungkinan besar bukti tersebut akan berubah. Misalnya tidak bisa diketahui lagi terkait dengan sidik jari, kemudian investigator ini juga akan lebih sulit untuk mengungkap fraud dari bukti-bukti yang ada, seperti itu. Nah, kalau dari digital forensik itu pemeliharaan buktinya misalnya dilakukan dengan cara mematikan seluruh koneksi internet seperti itu di suatu TKP. Jadi misalnya di TKP tersebut misalnya ditemukan ada suatu device gitu, beberapa komputer. Nah, di situ bisa aja si investigator ini pemeliharaan buktinya dilakukan dengan cara mematikan koneksi internet. Karena apa? Untuk mencegah adanya transfer bukti dari satu device ke device yang lain, seperti itu. Nah, setelah dari perspektif pemeliharaan bukti, lalu ada dari segi survei bukti itu sendiri. Nah, dari physical forensik itu dilakukan dengan cara si investigator ini secara langsung secara langsung bisa melihat, kemudian bisa memegang, kemudian bisa merasakan secara langsung bukti-bukti tersebut. Misalnya aja ditemukan surat perjanjian seperti itu. Nah, itu kan bentuknya fisik. Kemudian misalnya buku tabungan atau mungkin sejumlah uang di suatu koper seperti itu. Nah, survei-survei dari physical forensik itu seperti itu. Jadi menumpukan buktinya itu dalam bentuk fisik. Nah, sementara kalau digital itu survei dari buktinya itu dilakukan dari satu device untuk kemudian bisa menyambungkan ke device yang lain seperti itu. Jadi tidak harus investigator itu melacak ke device di mana tempat itu berada, seperti itu. Lalu kemudian dari segi dokumentasinya. Nah, kalau physical forensik itu biasanya investigator itu melakukan dokumentasi dengan cara misalnya difoto. Jadi bukti-bukti yang sudah ditemukan tadi difoto, kemudian misalnya surat perjanjian misalnya di-scan, kemudian atau digambar, di-sketsa, seperti itu. Nah, untuk digital forensik itu, investigator bisa melakukan dengan cara juga sama, melakukan dokumentasi dengan memfoto, tapi lebih
ke memfoto misalnya device-nya, kemudian juga bisa mengcopy data yang sudah ditemukan dari device tersebut. Agar untuk menghindari adanya perubahan data ataupun transfer data. Nah, kemudian ada yang namanya rekonstruksi, yang mana antara physical dan digital forensik ini sama, yaitu setelah bukti-bukti tersebut terkumpul, kemudian dilakukan analisis atas bukti-bukti yang sudah terkumpul. Apakah bukti tersebut sudah cukup dan sudah tepat untuk bisa kemudian mengungkap fraud-fraud yang telah diindikasikan sebelumnya. Nah, apabila ada kemungkinan bahwa bukti-bukti tersebut belum dirasa cukup dan belum dirasa tepat, maka di sini investigator bisa melakukan dan menelaah kembali bukti-bukti tersebut secara lebih lanjut seperti itu. Jadi untuk kemudian buktinya ini nanti bisa benar-benar cukup dan tepat agar kesimpulan yang diambil terkait fraud itu bisa benar-benar dapat memadai seperti itu. Lanjut ke apa sih yang dimaksud dengan digital evidence. Nah, digital evidence itu merupakan setiap informasi yang disimpan atau dikirimkan dalam bentuk digital yang dapat digunakan oleh suatu pihak di persidangan. Jadi sempat disinggung tadi di definisi digital forensik bahwa memang nanti output dari bukti digital ini akan digunakan oleh investigator untuk membuktikan suatu kasus fraud di persidangan. Nah, karakteristik dari bukti digital ini adalah mudah berubah dan mudah rapuh, sehingga memang dibutuhkan penanganan yang tepat untuk menangani bukti tersebut. Nah, di sini itu sebenarnya bentuk atau contoh bukti digital itu seperti apa sih? Nah, kita tuh sebenarnya sudah sehari-hari, dalam sehari-hari kita tuh sering mencetak bukti digital ini. Contohnya itu misal kita melakukan pembelian di suatu platform online, kemudian kita misalnya membayar bill, kemudian misalnya kita melakukan operasi di laptop kita dengan disambungkan dengan internet. Nah, itu tuh kita tuh sebenarnya udah mencetak yang namanya bukti digital itu sendiri. Nah, agar data digital ini menjadi bukti digital yang kuat untuk digunakan sebagai bukti di persidangan, maka memang harus disimpan di suatu tempat yang pada akhirnya dapat diakses dengan cara tertentu dan harus dapat dipulihkan oleh investigator forensik itu sendiri. Kemudian bagaimana sih bukti digital itu terbentuk dan disimpan? Tadi sempat disinggung bahwa kita tuh sehari-hari kan udah melakukan dan mencetak yang namanya bukti digital. Misalnya kita mengoperasikan komputer yang disambungkan internet, kemudian kita mengakses maps, kemudian kita membayar bill, kemudian misalnya kita menulis dokumen di Word, kemudian misalnya kita mengirim email ke teman kita. Nah, itu tuh kita tuh sebenarnya udah menciptakan yang namanya bukti digital. Nah, opsi penyimpanan yang potensial untuk bukti digital ini sendiri berkembang setiap waktunya. Nah, dari data yang awalnya hanya bisa disimpan di suatu ponsel atau komputer, sekarang itu ada yang namanya penyimpanan cloud. Nah, penyimpanan layanan berbasis cloud ini sangat menarik bagi perusahaan apabila tidak ingin melakukan investasi dengan modal yang besar untuk membeli perangkat lunak maupun keras yang harus nantinya akan di-maintain, kemudian diamankan dan diperbarui secara berkala. Nah, karena hal inilah semakin banyak orang tuh perusahaan juga memanfaatkan penyimpanan dan pencadangan cloud ini. Akhirnya akan semakin sulit juga untuk melacak bukti-bukti digital itu tersebut. Karena nanti kan kalau cloud itu bisa aja tidak hanya perusahaan itu sendiri yang punya akses. Misalnya kalau ada perusahaan yang misalnya katakanlah punya perusahaan cangkang gitu, jelas dia juga bisa mengakses dan seperti itu. Kemudian di sini tadi sempat dijelaskan bahwa
bukti digital itu mudah ditransfer, terus kemudian mudah dihapus. Nah, namun dari kekurangan tersebut sebenarnya itu menjadi kelebihan dari bukti digital itu sendiri, karena bukti digital ini dapat dengan mudah di-copy dan dapat juga dengan mudah diperiksa apakah bukti tersebut asli atau dipalsukan, seperti itu. Dan pengecekan ini juga menghindari risiko terkait apakah bukti tersebut memang benar asli atau palsu. Dengan alat yang tepat akan sangat mudah bagi para investigator untuk menentukan terkait keaslian bukti tersebut. Nah, selanjutnya bukti digital ini sulit dihancurkan. Jadi meskipun misalnya suatu oknum itu mencoba untuk menghapus dan bahkan melakukan format terkait data-data yang dipalsukan tersebut oleh oknum tersebut, nah bukti digital ini akan dapat tetap dipulihkan oleh investigator. Bahkan para investigator itu akan mengetahui salinan dan sisa-sisa terkait data di tempat yang bahkan oknum itu tidak sadari. Lanjut ke sebenarnya di mana sih bukti digital itu berada. Nah, ada 4. Yang pertama yaitu live data atau data langsung, merupakan data yang ada pada sistem yang dapat diakses oleh pengguna atau perangkat lunak secara langsung. Jadi data langsung ini memiliki nilai bukti yang sangat besar, yang lebih besar daripada lokasi data yang lain ini. Karena pada data langsung ini pada suatu device itu apabila ditemukan suatu data gitu, itu akan langsung diketahui kapan data itu dibuat dan device apa yang digunakan. Sehingga memang data langsung ini memiliki nilai yang lebih besar daripada data-data lokasi data yang lain. Selanjutnya lokasi data selanjutnya yaitu adalah data yang dihapus. Nah, ini tuh juga penting untuk dipertimbangkan oleh investigator karena sebagian besar sistem suatu device itu memang tidak sepenuhnya menghapus data tersebut. Kan jadi misalnya kita kan biasanya menghapus suatu data di laptop gitu kan, tapi sebenarnya kan masih tersimpan di bin laptop kita gitu. Meskipun itu nanti misalnya dihapus, nah itu ada kemungkinan besar ahli-ahli forensik itu bisa menemukan data yang sudah kita hapus tersebut. Nah, ketika investigator ini menemukan data yang dihapus, mereka akan menandai device di mana data tersebut disimpan untuk kemudian diidentifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, lokasi selanjutnya untuk menyimpan data yaitu adalah swap space, yang mana ruang swap ini seringkali merupakan sumber informasi yang baik untuk menyimpan password untuk file yang terenkripsi dan data sensitif lainnya. Namun, sulit untuk menentukan dengan tepat kapan data tersebut tersimpan di dalam swap space ini. Kemudian yang terakhir ada slack space, yang mana data yang disimpan bersama data langsung tetapi tidak sengaja diletakkan di sana oleh pengguna. Jadi data yang ada di ruang slack space ini ditulis pada waktu yang sama dengan isi file yang sebenarnya. Jadi dengan demikian apabila data-data tersebut dihapus dan penyelidik atau investigator ini menemukan slack space, maka akan dapat dengan mudah mengidentifikasi terkait data-data tersebut. Lalu kemudian bagaimana sih cara menghandle bukti digital? Nah, di sini ada berbagai tahap. Yang pertama yaitu akuisisi. Akuisisi ini merupakan langkah pertama dalam audit forensik dan sangat penting untuk memastikan terkait dengan integritas bukti. Nah, dengan demikian melalui akuisisi dapat mengetahui bukti untuk pertama kalinya yang kemudian mengarah pada apakah terdapat kemungkinan bahwa bukti tersebut akan rusak atau hancur. Nah, misalnya akuisisi ini misalnya diindikasikan terjadi suatu fraud.
Kemudian di TKP itu investigator misalnya melakukan penyitaan beberapa device komputer yang dicurigai menyimpan data-data terkait fraud tersebut. Itu salah satu bentuk contoh akuisisi. Nah, pada tahap akuisisi ini dibutuhkan alat yang tepat yang digunakan untuk memproses dan memeriksa bukti digital forensik, yang mana kemudian alat tersebut juga bisa mendeteksi apakah ada data-data yang tersembunyi atau dihapus oleh oknum tersebut. Selanjutnya ada tahap yang namanya preservation atau pemeliharaan. Jadi bukti ini dikumpulkan dan disimpan dalam keadaan yang tepat sehingga dapat dipertahankan hingga nanti proses pengadilan. Jadi pemeliharaan ini merupakan proses untuk menciptakan keamanan yang dimulai sebelum pengumpulan bukti dan berakhir ketika bukti tersebut diserahkan kepada pemiliknya atau dimusnahkan. Nah, kegagalan untuk memelihara bukti ini dapat menimbulkan pertanyaan terkait kevaliditasan bukti tersebut. Jadi memang pemeliharaan ini memang harus benar-benar dilakukan dengan baik oleh investigator. Misalnya dengan menjaga barang bukti tersebut agar tetap aman dari kerusakan yang disengaja ataupun yang tidak disengaja oleh oknum-oknum tertentu. Dan pemeliharaan tersebut juga harus terdokumentasi dengan baik, mulai dari pengumpulan, kemudian mulai dari penyimpanan bukti tersebut, kemudian apabila bukti tersebut mulai dilakukan identifikasi juga harus terdokumentasi, kemudian apabila bukti tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu juga harus terdokumentasi dan siapa saja investigator yang melakukan identifikasi tersebut itu juga harus terdokumentasi, dan itu salah satu bentuk contoh dari pemeliharaan bukti itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada yang namanya analisis. Nah, analisis ini setelah investigator ini menemukan berbagai bukti yang dicurigai sebagai bukti terjadinya fraud, bukti ini dilakukan analisis. Dan analisis bukti ini lebih dari sekedar menentukan apakah bukti tersebut memang ada di suatu device tersebut. Tapi lebih daripada itu. Jadi misalnya suatu data gitu yang dicurigai sebagai digital evidence, suatu fraud, itu bukan hanya, oh ternyata ada datanya, ada buktinya, tapi investigator ini juga harus menganalisis siapa yang mencetak bukti tersebut. Kemudian apakah ada kemungkinan bahwa bukti ini tuh sudah dipindah tangankan ke oknum lain. Lalu kira-kira oknum tersebut juga siapa, dan kira-kira data tersebut ditransfer di device yang mana, seperti itu. Nah, itu analisis yang jauh lebih penting ya, yang harus dilakukan oleh investigator sehingga nanti cakupan dari saat mensurvei bukti digital itu akan lebih luas, dan nanti bukti-bukti yang didapatkan itu akan lebih cukup dan lebih tepat. Dan juga dalam menganalisis ini agar lebih mudah dilakukan pendekatan-pendekatan yang sekiranya dibutuhkan oleh investigator tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu presentasi. Jadi setelah menemukan berbagai bukti, kemudian dianalisis, selanjutnya adalah presentasi. Ini merupakan tahap terakhir dari proses pengumpulan bukti ini, dan presentasi itu istilahnya itu membuat laporan. Jadi investigator ini membuat laporan hasil pemeriksaan forensik, yang mana laporan ini harus ditulis secara jelas, ringkas, dan akurat, dan menjelaskan secara detail terkait dengan apa saja yang diperiksa, kemudian alat-alat apa saja yang digunakan untuk pemeriksaan bukti-bukti digital, kemudian proses yang digunakan itu seperti apa, kemudian hasilnya itu seperti apa, dan juga perlu dituliskan mengenai latar belakang dan pengalaman dari pemeriksa itu sendiri. Selanjutnya yaitu terkait dengan tools apa sih yang dirasa itu bisa
dapat digunakan dengan baik dalam proses digital forensik itu. Nah, ada 4 yang harus dapat diterapkan untuk menggunakan suatu alat. Yang pertama ada definable. Jadi alat yang digunakan untuk melakukan audit forensik itu memang harus definable karena memang salah satu aspek yang mendasar. Jadi apakah hasil dan tujuan yang diinginkan itu harus dapat ditentukan. Jadi pemeriksa forensik ini harus dapat menyatakan masalah, mengartikulasikan hasil yang diinginkan, mengembangkan algoritma untuk menggambarkan proses, dan kemudian memiliki sistem yang tepat untuk mengukur dan memvalidasi bukti digital tersebut. Kemudian yang kedua, alat itu harus predictable. Jadi setiap tools yang digunakan itu memang harus dapat memprediksi suatu hasil yang akan diinginkan oleh si investigator. Jadi jika alat tersebut tidak dapat memberikan hasil yang dapat diprediksi, maka alat tersebut tidak dapat digunakan secara forensik karena prediktabilitas ini akan bekerja dengan cara yang dapat diprediksi di semua alat yang digunakan oleh investigator. Jadi jika alat itu tidak menemukan hasil yang jelas, itu maka dapat dikatakan bahwa alat tersebut tergolong tidak dapat diprediksi. Kemudian yang ketiga ada repeatable. Jadi maksudnya adalah ketika alat itu digunakan berulang kali akan menghasilkan output yang sama. Jadi jika input jika suatu alat menggunakan input tertentu gitu, input yang sama, maka akan menghasilkan output yang sama setiap kali digunakan. Nah, itu maka dapat dikatakan bahwa alat ini cukup repeatable sehingga dapat digunakan untuk melakukan digital forensik. Nah, yang terakhir adalah verifiable. Jadi alat tersebut memang harus memiliki kemampuan untuk memverifikasi hasil dari bukti tersebut. Jadi misalnya suatu investigator menggunakan suatu software forensik A misalnya, dan investigator lain menggunakan software forensik B. Nah, apakah kedua alat ini itu dapat menghasilkan output yang sama gitu? Dengan input yang sama juga. Nah, apabila tidak, maka dapat dikatakan apakah terjadi kesalahan pada alat tersebut atau kesalahan dari si pemeriksa. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa apapun alat forensiknya yang digunakan oleh investigator, hasil pemeriksaannya itu harus dapat diverifikasi oleh pemeriksa lain terlepas dari alat yang digunakan selama alat tersebut sebanding dalam spesifikasi dan fungsinya. Kemudian bagaimana sih digital evidence itu dapat dikatakan reliable? Jadi perlu untuk dilakukan pendekatan untuk menilai apakah bukti digital itu dapat reliable atau dapat diandalkan di pengadilan. Nah, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu investigator itu perlu fokus apakah device yang digunakan untuk menginvestigasi itu memang saat itu sedang berfungsi normal. Karena hal ini akan berkaitan dengan bukti-bukti yang nantinya akan diperoleh. Karena jika tidak device tersebut misalnya memang disengaja dirusak misalnya oleh suatu oknum, maka kan secara tidak langsung akan mempengaruhi bukti-bukti yang nantinya akan diperoleh. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah memeriksa apakah bukti digital itu memang benar-benar fakta, maksudnya memang benar-benar asli bukti tersebut, atau ternyata bukti tersebut itu malah palsu, seperti itu. Namun dalam menentukan reliabilitas ini memang cukup dikatakan sulit, karena pada prakteknya dari pihak pengadilan sendiri juga tidak dilengkapi dengan baik untuk menilai keandalan sistem komputer atau device tertentu, dan meningkatnya variasi dan kompleksitas sistem komputer membuat investigator ini semakin sulit untuk
menemukan atau menelusuri bukti-bukti digital tersebut. Nah, sistem komputer ini juga dapat memiliki kesalahan pengoperasian yang tidak terduga yang terkadang mengakibatkan kerusakan data yang cukup fatal. Karena program dapat ditingkatkan untuk memperbaiki bug atau dari biasanya tuh sistem komputer itu ada kayak kesalahan-kesalahan gitu, dan si oknum ini mencoba untuk memodifikasi sehingga dari pihak investigator sendiri itu tidak dapat dikatakan tidak benar ya untuk mengasumsikan bahwa suatu proses itu memang dilaksanakan dengan benar. Padahal dari pihak oknumnya sendiri sudah memodifikasi tanpa diketahui oleh investigator tersebut. Namun memang hal tersebut terkait dengan reliabilitas bukti digital ini tidak semerta-merta membuatnya tidak bisa diterima di pengadilan, karena dari pihak pengadilan pun mengatakan bahwa hal tersebut hanya akan mengurangi jumlah bobot yang akan diberikan. Jadi bukti digital tersebut tidak begitu saja tidak dapat dipercaya karena adanya kemungkinan yang sudah dimodifikasi sebelumnya. Jadi daripada menilai secara terlalu detail terkait dengan reliabilitas bukti digital ini, lebih efektifnya itu para investigator fokus pada bukti itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu apa aja sih tantangan untuk menemukan bukti digital. Nah, di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai sebenarnya bukti digital itu diletakkan di mana sih, kemudian bagaimana untuk mengakses ke penyimpanan tersebut, dan bagaimana memulihkan dan memproses bukti digital tersebut. Ini cukup sulit dilakukan mengingat ya karena meskipun dilakukan oleh investigator, tapi ketika mereka tidak memiliki keahlian yang cukup, maka akan sulit untuk menelusuri bukti-bukti tersebut. Apalagi jika memang bukti tersebut sudah dipindahkan dari satu device ke device yang lain. Lalu yang poin kedua yang menjadi tantangan yaitu terkait dengan investigator ini tidak memiliki program sertifikasi dan kualifikasi yang cukup. Jadi memang dalam digital forensik ini diperlukan seorang yang memang ahli di bidang IT, di bidang terkait dengan penelusuran digital evidence. Kemudian yang poin terakhir yaitu masih terkait dengan keahlian atau skill dari investigator itu sendiri, yang mana perlu untuk ditingkatkan terkait dengan misalnya program sertifikasi atau keahlian-keahlian terkait dengan IT, yang mana nantinya akan semakin bisa memudahkan pihak investigator untuk menelusuri bukti-bukti digital. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Vinati selaku moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya untuk Mbak Fidya. Sesi selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, silakan. Apakah setiap fraud perlu dilakukan digital forensik? Selanjutnya, apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Mungkin pertanyaan yang pertama tadi dapat dijawab dulu untuk menunggu pertanyaan yang berikutnya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Asa. Saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi tadi pertanyaannya, apakah setiap fraud perlu dilakukan digital forensik? Nah, memang mengingat era yang semakin berkembang ini, sangat perlu untuk penyelidik itu melakukan digital forensik, karena pada dasarnya
bukti itu bisa muncul dari mana saja, dari tempat atau pihak yang sebelumnya tidak pernah kita duga. Nah, katakanlah misalnya kasus fraud korupsi yang sempat tadi saya sebutkan di awal, kasus korupsi Perum Perindo yang mana saksinya itu sudah meninggal. Nah, di sini apabila investigator itu tidak menelusuri lebih di sini seolah-olah itu investigator kan pasti berpikir bahwa sudah tidak ada bukti lagi gitu. Tapi kalau dari segi digital forensik itu investigator itu masih bisa menemukan bukti-bukti secara digital. Nah, misalnya penyelidik itu bisa berinisiatif untuk menelusuri misalnya histori chat WhatsApp antara si oknum dengan saksi tersebut. Kemudian misalnya juga bisa dilakukan penelusuran email, kemudian juga bukti-bukti digital yang lain. Jadi sebenarnya sangat perlu ya setiap fraud itu untuk dilakukan digital forensik. Seperti itu. Ya, seperti itu jawaban yang dikeluarkan oleh Mbak Fidra. Semoga dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh audiens tadi. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana agar bukti digital tersebut dapat dikatakan mampu untuk mengungkap fraud? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Mbak Fidra, saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, agar bukti digital tersebut dapat digunakan untuk mengungkap fraud, maka perlu dilakukan metode-metode yang sudah saya sempat singgung tadi. Yang pertama itu, tadi kan ada 4. Yang pertama, akuisisi. Jadi, perlu untuk dilakukan akuisisi untuk memastikan apakah bukti tersebut berintegritas seperti itu. Misalnya dengan cara membuat kopian file, kemudian tadi contohnya itu menyita device-device yang ada di TKP tersebut. Nah, dengan demikian melalui akuisisi dapat diketahui bahwa bukti tersebut itu apakah bisa dikatakan menyimpan kasus-kasus fraud itu sendiri. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan bukti. Nah, setelah ditemukan bukti ini, bukti tersebut tuh harus dikumpulkan dan disimpan dalam keadaan yang tepat sehingga dapat dipertahankan di pengadilan. Nah, pemeliharaan ini merupakan proses untuk menciptakan keamanan sejak bukti tersebut dikumpulkan hingga bukti tersebut diserahkan ke pemiliknya atau dimusnahkan. Nah, selanjutnya yang ketiga menganalisis bukti-bukti yang sudah dikumpulkan. Jadi menganalisis apakah memang bukti ini tuh menyimpan fakta terjadinya fraud, kemudian jika iya, bukti ini tuh dibuat oleh siapa, kemudian kapan dibuatnya, kemudian bukti ini tuh apakah ada kemungkinan sudah ditransfer ke pihak lain. Ya, nah yang terakhir itu bisa dilakukan membuat laporan dan mempresentasikan temuan dari yang sudah dilakukan oleh investigator tersebut terkait dengan apa saja yang sudah diperiksa, kemudian bukti apa saja yang sudah ditemukan, kemudian proses apa saja yang digunakan untuk menelusuri bukti-bukti tersebut dan harus dijelaskan secara jelas, ringkas dan akurat. Dengan demikian harapannya bisa memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang kemudian bisa membuat investigator itu menyimpulkan dengan tepat terkait dengan apakah kasus fraud itu benar-benar terjadi. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu jawaban dari Mbak Fidra. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari para audiens. Nah, berhubung kita sudah sampai pada penghujung acara, maka
Saya ucapkan terima kasih kepada pembicara dan audiens yang telah hadir pada acara webinar malam ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan selama saya memandu acara ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.